Ayah saya kritis, mertua menghalangi pintu sambil berteriak, perempuan sudah menikah itu ibarat air yang tumpah, jangan coba-coba menguras harta keluarga saya. Jakarta. Saat rumah sakit menelepon, tangan saya bergetar begitu hebat hingga ponsel saya jatuh ke lantai. Ibu saya menangis terseduh-seduh, mengatakan bahwa ayah baru saja dilarikan ke unit gawat darurat. Dokter berkata, ayah harus segera dioperasi, dan keluarga harus segera membayar uang muka, agar operasi dapat dilakukan. Telinga saya berdengung. Saya hanya sempat bertanya apakah ayah masih sadar, lalu bergegas keluar dari kantor. Di perjalanan pulang, pikiran saya kosong, hanya ada satu hal yang terlintas. Saya harus mengambil uang tabungan saya. Itu adalah uang yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun bekerja. Saya menyimpannya di rekening bersama keluarga karena suami saya dulu berkata akan lebih aman jika ibunya yang memegang. Setiap kali ada keperluan besar, cukup dengan satu ucapan, ibunya akan langsung memberikan. Saya percaya itu. Percaya selama 5 tahun menjadi menantu. Begitu mobil berhenti di depan gerbang, saya berlari masuk ke dalam rumah. Ibu mertua sedang duduk minum teh di ruang tamu. Ia menatap saya dengan pandangan dingin. Tanpa sempat melepas sepatu, saya berkata, "Bu, ayah saya sedang kritis di rumah sakit, saya perlu mengambil uang sekarang untuk membayar biaya rumah sakit." Ia meletakkan cangkir tehnya dengan sangat perlahan, lalu menatap saya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Setelah itu, ia berdiri dan menghalangi pintu kamar tempat brankas disimpan. Suaranya datar, tetapi setiap katanya seperti sayatan pisau. Perempuan yang sudah menikah itu ibarat air yang sudah tumpah ke tanah. Jangan harap kamu bisa menguras harta keluarga ini. Saya terpaku. Saya tidak percaya kata-kata itu bisa keluar dari mulutnya saat ayah saya sedang berjuang antara hidup dan mati. Saya mencoba tetap tenang. Bu, itu uang hasil kerja saya. Saya hanya meminjam untuk menyelamatkan ayah saya. Nanti akan saya ganti. Ia melipat tangannya. Uang siapa? Uang yang sudah masuk ke rumah ini adalah uang rumah ini. Hidup mati orang tuamu itu urusan keluarga besarmu. Di sini ada suamimu, ada masa depan anak-anakmu. Jangan bawa uang keluarga suami untuk menghidupi keluargamu. Sambil berdeham, tenggorokan saya terasa tercekat. Saat itu juga, suami saya, Budi, turun dari lantai atas. Ia melihat raut wajah saya, lalu menoleh ke arah ibunya. Ia tahu sesuatu telah terjadi. Tenang dulu, biar aku yang bicara dengan ibu. Saya menatapnya penuh harap. Tetapi kalimat berikutnya dari mulutnya membuat hati saya hancur berkeping-keping. Bagaimana kalau kamu coba pinjam dari pihak rumah sakit dulu? Jangan membuat ibu semakin marah, ibu hanya khawatir dengan keluarga kita. Saya tertawa, tawa yang getir dan pahit. Keluarga kita? Jadi, orang tua saya bukan keluarga saya? Ia menunduk, bukan begitu maksudku. Tapi, apa yang dikatakan ibu ada benarnya juga. Kamu sudah menikah, kita harus memprioritaskan keluarga ini dulu. Saya menatap pria yang pernah berjanji akan melindungi saya seumur hidup. Ternyata saat musibah datang, hal pertama yang ia pikirkan bukanlah menyelamatkan ayah mertuanya, melainkan bagaimana cara menyenangkan ibunya. Melihat putranya memihak, ibu mertua semakin besar kepala. Jangan menangis buaya kamu. Kalau sudah menikah ya tahu diri, jangan apa-apa dibawa ke rumah orang tuamu. Rumah ini bukan bank. Saya mengepalkan kedua tangan. Kuku-kuku saya menancap dalam ketelapak tangan. Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah membantah ibu mertua. Apapun yang dikatakannya, saya selalu diam. Ia memegang gaji saya setuju. Ia yang memutuskan semua pengeluaran, saya juga setuju. Ia melarang saya membelikan buah mahal untuk orang tua kandung saya tetap sabar. Saya selalu berpikir jika saya hidup dengan baik, suatu hari nanti ia akan menganggap saya sebagai anaknya. Namun hari ini, saat ayah saya terbaring di ruang gawat darurat, ia begitu tegah. Ponsel saya kembali berdering. Halo Bu, nak, dokter sudah mendesak. Kalau terlambat lagi, bisa berbahaya. Suara ibu yang bergetar membuat air mata saya mengalir. Ibu tenang saja, saya bisa urus. Saya akan segera mendapatkan uangnya. Saya menutup telepon, mengambil napas dalam-dalam, lalu mengangkat kepala menatap ibu mertua. Saya bertanya sekali lagi, ibu mau membuka brankasnya atau tidak?
Ia menggeleng dengan tegas. Tidak. 1 rupiah pun tidak. Kalau mau menyelamatkan ayahmu, cari sendiri. Jangan harap sepeser pun dari rumah ini. Suasana menjadi hening. Asisten rumah tangga yang berdiri di dapur pun tidak berani keluar. Suami saya hanya bisa berdiri mematung, tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Di saat itulah saya sadar. Di rumah ini, saya tidak pernah dianggap sebagai anggota keluarga. Perlahan saya menyeka air mata, sudut bibir saya tanpa sadar melengkung membentuk senyuman yang anehnya begitu tenang. Saya menatap lurus ke arah ibu mertua, suara saya terdengar jelas, rumah ini tanpa saya, ibu tidak akan punya uang sepeser pun untuk hidup. Ibu hanya menumpang dan tidak tahu diri. Seluruh ruangan seakan membeku. Ibu mertua membelalakan matanya menatap saya. Suami saya juga terkejut. Mungkin ini pertama kalinya setelah 5 tahun menjadi menantu, saya berani berbicara dengan nada seperti itu kepada ibu mertua. Ia tertawa sinis. Kamu sudah gila. Tanpa kamu, rumah ini tetap baik-baik saja. Anakku yang bekerja keras menafkahi seluruh keluarga. Saya menggeleng pelan. Bukan, yang menafkahi seluruh keluarga ini adalah saya. Ibu pikir rumah ini, mobil di garasi, toko bangunan milik suami saya, dan biaya hidup setiap bulan itu datang dari mana? Ia membuka mulut hendak mengatakan sesuatu, tetapi saya sudah mengeluarkan ponsel. Saya menekan sebuah nomor, dan di seberang sana telepon langsung diangkat. Selamat siang, Bu Citra. Dengan tenang saya berkata, tolong lakukan sesuatu untuk saya. Mulai saat ini, batalkan semua transfer rutin ke rekening keluarga. Segera pindahkan seluruh dana darurat ke rekening pribadi saya. Prioritaskan sekarang juga. Baik, Bu. Segera saya laksanakan, jawab suara di seberang dengan cepat. Saya mematikan telepon, menatap lurus ke arah ibu mertua. Ia masih belum mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi beberapa menit lagi, seluruh keluarga ini akan tahu bahwa menantu yang selama ini mereka anggap hanya menumpang hidup, sebenarnya adalah orang yang diam-diam menopang seluruh rumah ini selama bertahun-tahun. Saat ini, yang terpenting bagi saya adalah menyelamatkan ayah. Saya meninggalkan rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Mobil melaju kencang menuju rumah sakit. Di perjalanan, ponsel saya terus bergetar. Suami saya menelepon, saya tidak menjawab. Beberapa saat kemudian ia mengirim pesan, "Kamu di mana? Pulanglah, bicara baik-baik dengan ibu. Ibu sedang marah besar." Saya membaca pesan itu lalu tertawa. Sampai saat ini pun, yang ia pedulikan hanyalah kemarahan ibunya. Sementara ayah mertuanya yang sedang berada di ruang gawat darurat seolah tidak pernah ada dalam pertimbangannya. Saya menghapus pesan itu. Mobil berhenti di depan gerbang rumah sakit. Saya berlari secepat kilat menuju UGD. Ibu saya sedang duduk meringkuk di kursi plastik di lorong. Rambutnya yang sudah beruban tampak semakin acak-acakan. Melihat saya, ia langsung berdiri. "Apa kamu sudah dapat uangnya, Nak?" Saya menggenggam tangan kurusnya. "Ibu tenang saja, saya baru saja mentransfernya. Dokter akan segera melakukan operasi." Tepat pada saat itu, seorang perawat keluar dan mengonfirmasi bahwa rumah sakit telah menerima uang muka. Operasi akan segera disiapkan. Ibu saya menangis sejadi-jadinya. Saya memeluknya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menikah, saya baru menyadari betapa tenangnya perasaan dipeluk oleh seorang ibu. Ketika pintu ruang operasi tertutup, barulah saya punya waktu untuk duduk. Pikiran saya masih berkecamuk karena semua yang baru saja terjadi. Ada hal-hal yang jika tidak dialami sendiri, seumur hidup pun tidak akan dipercaya. Saya teringat hari pertama saya menjadi menantu. Saat itu saya berusia 28 tahun, seorang manajer penjualan di sebuah perusahaan ekspor-impor dengan penghasilan bulanan yang jauh lebih tinggi dari suami saya. Namanya Budi, seorang pria yang baik hati dan tidak banyak bicara. Saat kami berpacaran, yang paling membuat saya tersentuh adalah ketulusannya. Ia tidak pernah berjanji akan memberikan kehidupan yang mewah, hanya mengatakan akan mencintai dan melindungi saya seumur hidup. Orang tua saya saat itu juga menyukainya. Mereka bilang, anak perempuan menikah tidak perlu dengan orang kaya, yang penting suaminya tahu cara menyayangi istri. Saya pun pernah percaya begitu. Di hari pernikahan, orang tua saya hanya menerima mahar simbolis.
Semua perhiasan emas dan uang angpao diberikan kepada kami berdua untuk modal. Ayah bahkan tertawa dan berkata, "Nanti kalau ada kesulitan, simpan saja untuk kalian." Ayah dan ibu tidak butuh apa-apa, namun, uang itu tidak pernah berada di tangan saya. Tepat setelah pernikahan, ibu mertua memanggil kami berdua ke kamarnya. Ia berkata, "Kalian berdua masih muda, belum tahu cara mengelola uang. Biar ibu yang simpan. Kapanpun kalian butuh, ibu akan berikan." Budi menatap saya lalu langsung mengangguk. Ia bahkan menggenggam tangan saya sambil tersenyum. "Kalau ibu yang pegang lebih aman, sayang. Kita kan masih muda. Kalau pegang uang banyak gampang habis." Sebenarnya saya tidak suka, tetapi karena baru menjadi menantu, saya tidak ingin membuat masalah. Saya setuju. Itulah pertama kalinya saya menyerahkan kendali keuangan saya kepada orang lain. Tidak lama setelah pernikahan, gaji bulanan saya masuk ke rekening. Ibu mertua langsung bertanya, "Nak, berikan kartunya ke ibu. Mulai sekarang biar ibu yang urus semua keperluan rumah tangga. Kamu fokus kerja saja." Saya sedikit ragu, tetapi Budi kembali angkat bicara. "Kasih ke ibu saja, sayang. Di rumah ini dari dulu memang begitu, ibu pintar sekali mengatur keuangan. Saya pun memberikannya. Sekali, 2 kali, dan akhirnya menjadi kebiasaan. Setiap bulan saat gajian, saya mentransfer hampir seluruh gaji saya ke rekening yang dikelola oleh ibu mertua. Ia hanya menyisakan sedikit untuk saya, cukup untuk bensin dan makan siang. Jika ingin membeli baju baru, saya harus meminta izin. Ingin membeli kosmetik, saya harus meminta izin. Ingin mengirim sedikit uang untuk orang tua saya pun, saya harus meminta izin. Pertama kali saya memberikan orang tua saya uang sebesar 5 juta rupiah untuk ulang tahun ibu saya. Ibu mertua tahu. Ia memanggil saya ke ruang tamu, suaranya dingin. "Di rumah ini masih banyak yang perlu diurus. Anak perempuan sudah menikah itu, uangnya untuk suami dan anak. Orang tua kandungmu kan masih punya anak laki-laki, bukan giliranmu untuk menafkahi mereka." Saya menjelaskan, "Itu uang bonus kuartal saya, Bu. Saya ingin memberikan sedikit untuk orang tua." Ia menepisnya, "Tidak boleh. Uang manapun itu uang bersama. Kalau mau memberi, harus tanya ibu dulu." Budi yang duduk di sebelah saya hanya diam. Saya menoleh ke arahnya. Ia hanya berkata lirih, "Dengarkan ibu saja, sayang. Apa yang dikatakan ibu benar." Saat itu saya hanya bisa berkata pada diri sendiri, mungkin ini karena perbedaan generasi. Nanti juga akan membaik, tapi saya salah. Setelah setahun, tidak hanya keuangan, bahkan kehidupan pribadi saya pun diatur oleh ibu mertua. Pulang kerja harus sebelum jam 6 sore. Akhir pekan tidak boleh terlalu lama di rumah orang tua. Ingin berlibur harus meminta izin. Ingin membeli sesuatu juga harus melapor. Pernah suatu kali perusahaan memberikan saya hadiah liburan selama 3 hari, saya dengan antusias menceritakannya kepada keluarga. Belum selesai saya berbicara, ibu mertua sudah menggeleng. "Kerja ya kerja saja, liburan apa? Perempuan sudah bersuami itu harus tahu diri, urus keluarga." Budi hanya tersenyum canggung. "Sudahlah. Kamu di rumah saja temani ibu biar ramai." Saya kembali mengalah. Rekan-rekan kerja sering bertanya, "Kamu sehebat ini, tapi kenapa seolah tidak punya hak untuk menentukan hidupmu sendiri?" Saya hanya tersenyum. Saya selalu berpikir bahwa setiap keluarga pasti ada gesekan, jika saya mengalah sedikit, semua akan baik-baik saja. Namun, pengorbanan saya tidak membuat ibu mertua berubah. Sebaliknya, ia menganggap semuanya sebagai hal yang wajar. Setiap kali ada kerabat yang datang berkunjung, ia selalu dengan bangga berkata, "Anakku hebat sekali. Dia sendiri yang menanggung seluruh keluarga ini." Mendengar itu, saya hanya tersenyum. Bukan karena saya pasrah, tetapi karena saya tidak ingin suami saya kehilangan muka di depan kerabatnya. Ada yang bahkan bertanya kepada saya, "Wah, kamu pasti bahagia sekali ya, dapat suami yang pintar cari uang." Saya tetap hanya tersenyum, tanpa sepatah kata pun penjelasan. Karena saya pikir, dalam rumah tangga, siapa yang menghasilkan lebih banyak tidaklah penting. Yang penting adalah saling mendukung. Hingga hari ini, ketika ayah saya terbaring di ruang gawat darurat,
Ketika ibu mertua dengan santainya menghalangi pintu dan tidak mengizinkan saya mengambil uang hasil jerih payah saya sendiri, barulah saya sadar. Keheningan saya selama 5 tahun ini tidak mendatangkan rasa hormat. Itu hanya membuat orang lain berpikir bahwa saya lemah, bahwa saya akan selamanya menunduk, bahwa mereka bisa memutuskan segalanya untuk saya. Saya mengangkat kepala menatap pintu ruang operasi yang masih menyala. Hati saya tiba-tiba menjadi luar biasa tenang. Mungkin mulai hari ini, saya tidak akan lagi diam. Bukan karena ingin menang atau kalah, tetapi karena ada orang-orang terkasih yang harus saya lindungi. Dan kali ini, orang pertama yang harus saya lindungi adalah kedua orang tua saya. Operasi ayah berlangsung selama hampir 4 jam. Saya dan ibu duduk di lorong tanpa sepatah kata pun. Baru setelah dokter keluar dan mengabarkan bahwa operasi berhasil, kami berdua berpelukan dan menangis. Dokter mengatakan, ayah masih harus berada di ruang pemulihan untuk observasi selama beberapa hari, karena usianya yang sudah lanjut dan kehilangan banyak darah. Saya terus mengangguk, selama ayah masih hidup, berapapun uang yang dikeluarkan tidak menjadi masalah. Tepat pada saat itu, ponsel saya kembali berdering. Kali ini bukan suami, melainkan ibu mertua. Saya menatap layar selama beberapa detik sebelum menjawab. Suaranya yang melengking langsung terdengar. Hebat sekali kamu ya. Berani melawan ibu mertua. Berani mengancam akan memotong uang belanja keluarga. Saya menjawab dengan tenang. Saya sedang di rumah sakit. Jika tidak ada hal penting, saya tutup teleponnya. Ia langsung berteriak, rumah sakit, rumah sakit. Seharian hanya tahu mengurus keluarga orang tuamu. Apa kamu tidak ingat kalau kamu itu menantu di rumah ini? Saya mengambil napas dalam-dalam. Saya ingat. Tapi saya juga ingat bahwa saya adalah anak dari orang tua saya. Ia tertawa sinis. Memang benar. Anak perempuan hanya tahu membela keluarganya sendiri. Saya tidak berkata apa-apa lagi. Langsung mematikan telepon. Ibu menatap saya. Lagi-lagi dia ya. Nak, saya hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa Bu. Saya bisa selesaikan sendiri. Ibu menatap saya lama sekali, lalu menghela napas. Waktu kamu menikah, ibu pikir kamu akan bahagia. Kalau tahu kamu harus menanggung sebanyak ini, dulu ibu tidak akan setuju. Saya menggenggam tangannya. Semua akan baik-baik saja Bu, tetapi dalam hati saya tahu, ada retakan yang sudah muncul sejak lama, hanya saja saya pura-pura tidak melihatnya. Saya teringat tahun-tahun awal menjadi menantu. Saat itu karier saya berkembang pesat. Dari manajer penjualan menjadi direktur penjualan hanya dalam 3 tahun. Penghasilan bulanan saya meningkat berkali-kali lipat, selain gaji ada juga bonus penjualan dan saham perusahaan. Sementara itu, suami saya masih bekerja sebagai manajer di toko bahan bangunan milik keluarganya. Penghasilannya hanya sepertiga dari penghasilan saya. Tetapi setiap kali ada acara kumpul keluarga, ibu mertua selalu membanggakan, anakku adalah tulang punggung keluarga, dia yang menafkahi kami semua. Menantuku hanya bekerja untuk iseng-iseng. Semua orang mengangguk setuju. Tidak ada yang tahu kebenarannya. Saya tidak pernah angkat bicara. Pernah suatu kali sepupu suami menarik saya ke sudut ruangan dan tertawa. Kamu beruntung sekali ya, dapat Mas Budi yang baik hati dan hebat. Katanya setiap bulan kasih ibu hampir 100 juta. Saya hanya tersenyum, tidak tahu harus menjelaskan bagaimana karena uang hampir 100 juta itu, sebenarnya adalah uang yang saya transfer. Hanya saja semua orang mengira itu adalah uang dari Budi. Budi pun tidak pernah mengoreksinya. Saya pernah bertanya kepadanya, kenapa ia tidak mengatakan yang sebenarnya. Ia menjawab dengan malu-malu, sudahlah, sayang. Ibu suka menjaga gengsi di depan kerabat, tidak ada yang penting. Yang penting, kita berdua tahu. Saya kembali luluh. Saya selalu berpikir bahwa menjaga gengsi suami sama dengan menjaga kebahagiaan keluarga. Tetapi, kelembutan hati itu perlahan menjadi belenggu yang mengikat saya. Setiap kali perusahaan memberikan bonus besar, ibu mertua selalu langsung bertanya, bulan ini dapat berapa? Transfer semua ke ibu untuk ditabung beli rumah nanti. Pernah suatu kali saya memberanikan diri menyimpan sebagian karena ingin mengganti laptop untuk keperluan pekerjaan. Ia tahu,
dan langsung memanggil seluruh keluarga, lalu berkata di depan suami saya, "Menantu sekarang boros sekali ya, dapat uang berapapun hanya memikirkan diri sendiri." Budi tidak membela saya. Ia hanya berkata dengan lembut, "Bagaimana kalau nanti saja belinya, sayang?" Apa yang dikatakan ibu benar. Uang lebih baik ditabung. Akhirnya, saya mentransfer semuanya. Laptop lama saya terus-menerus rusak di tengah pekerjaan. Rekan kerja bahkan bertanya, kenapa seorang direktur masih menggunakan perangkat setua itu? Saya hanya tertawa, tidak ada yang tahu saya bisa menandatangani kontrak bernilai puluhan miliar, tetapi untuk membeli laptop baru saja harus meminta izin ibu mertua. Bahkan untuk urusan membawa oleh-oleh untuk orang tua kandung pun sama. Setiap hari raya, saya selalu membelikan kue kering dan beberapa kaleng susu. Ibu mertua melihatnya dan kembali menggeleng. "Keluargamu kan tidak kekurangan makanan, buat apa beli-beli buang uang? Bawa ke sini saja biar dimakan sekeluarga." Pernah suatu kali saya membelikan jaket untuk ayah. Ayah saya menderita rematik dan sangat tidak tahan dingin. Ibu mertua melihat harganya lalu mengerutkan kening. "Jaket apa ini harganya jutaan? Orang tua pakai apa saja kan bisa? Sini, biar ibu tukar jadi uang." Saya memeluk erat tas belanja itu, untuk pertama kalinya saya tidak memberikannya. Ia marah kepada saya selama seminggu penuh. Budi hanya bisa menghela napas, "Sabarlah sedikit sama ibu, sayang, sifatnya memang begitu." Saya bertanya kepadanya, "Kalau itu ayahmu, apa kamu akan membiarkan orang lain berkata seperti itu?" Budi terdiam, lalu memalingkan wajah. Keheningannya itulah yang lebih menyakitkan dari apapun. Orang tua saya tidak pernah menuntut apapun dari saya. Sejak tahu saya akan menjadi menantu, ayah bahkan berpesan, "Jangan sampai keluarga suami merendahkanmu. Kalau ada apa-apa, mengalah sedikit. Keluarga adalah yang terpenting." Setiap kali saya membawa uang untuk mereka, ayah selalu berusaha memasukkannya kembali ke dalam tas saya. Ia berkata, "Ayah dan ibu masih sehat. Uangmu simpan saja untuk anak-anakmu nanti." Terakhir kali ayah menerima uang dari saya adalah saat ibu harus dirawat di rumah sakit untuk operasi kantung empedu. Saya memberikannya diam-diam, ayah menerimanya tanpa kata. Sampai saat ibu keluar dari rumah sakit, ayah mengembalikan hampir seluruhnya, hanya menyisakan sejumlah uang pas untuk biaya rumah sakit. Ia tersenyum lembut, "Uang hasil kerja kerasmu, jangan terlalu banyak dihabiskan untuk ayah dan ibu. Nanti masih harus mengurus keluarga kecilmu." Mengingat itu, air mata saya kembali mengalir. Orang yang selalu menolak uang saya, hari ini terbaring di ruang pemulihan. Sementara orang yang selalu menyimpan uang saya, tega tidak mengizinkan saya menyelamatkan ayah. Ponsel saya kembali bergetar. Kali ini dari bagian akuntansi perusahaan. "Bu Citra, sesuai instruksi ibu, seluruh transfer rutin sudah dihentikan. Selain itu, pihak toko Mas Budi baru saja menelepon menanyakan kenapa belum menerima dana untuk pembelian barang bulan ini." Saya menjawab pelan. "Mulai sekarang semua bantuan dihentikan. Jika mereka bertanya, katakan saja untuk menghubungi saya langsung." Suara di seberang terdengar ragu. "Baik, Bu. Saya mengerti." Saya mematikan telepon. Tepat pada saat itu, Budi menelepon lagi. Kali ini saya menjawab. Suaranya terdengar tergesa-gesa. "Apa benar kamu menghentikan transfer uang untuk toko?" Pemasok terus-menerus menelepon. "Aku tidak bisa membayar mereka." Saya menjawab dengan tenang, "Benar, aku yang menghentikannya." Ia terdiam beberapa detik, lalu bertanya, "Kenapa?" Saya tersenyum tipis. "Karena mulai hari ini, aku hanya akan menggunakan uangku untuk orang-orang yang menghargainya." Di seberang sana, hening total. Mungkin untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, Budi baru menyadari bahwa kehidupan yang selama ini ia anggap wajar, sebenarnya ditopang oleh uang yang diam-diam saya hasilkan selama bertahun-tahun. Keesokan paginya, saat saya baru saja membawa bubur ke ruang pemulihan, ayah sudah sadar. Ia membuka matanya perlahan. Melihat saya, sudut bibirnya tersenyum tipis. "Kamu sudah datang, Nak." Hanya 4 kata itu saja sudah membuat air mata saya mengalir. Saya menggenggam tangan kurusnya. "Ayah jangan banyak bicara dulu. Dokter bilang ayah harus banyak istirahat." Ayah menatap saya lama sekali, lalu bertanya, "Kemarin pasti habis banyak ya, Nak?"
Saya menggeleng. Tidak, ayah, aku bisa mengatasinya. Ia menghela napas pelan. Lagi-lagi merepotkanmu. Anak perempuan ayah dari kecil tidak pernah membuat orang tua khawatir. Sampai ayah tua begini masih saja merepotkan. Saya menunduk, mencoba menyembunyikan air mata. Jika ayah tahu bahwa hanya untuk mendapatkan uang demi menyelamatkannya saya harus dihalangi oleh ibu mertua sendiri, mungkin hatinya akan lebih sakit daripada penyakitnya. Saya tidak ingin ia terbebani. Tepat pada saat itu, dokter masuk untuk memeriksa. Setelah melihat semua indikator, ia tersenyum, operasinya sangat berhasil. Jika semangatnya terus baik, sekitar 2 minggu lagi Bapak sudah bisa pulang. Mendengar itu, ibu saya bernapas lega. Semua ketegangan selama 2 hari terakhir, akhirnya sedikit mereda. Saya baru saja mengantar ibu ke kantin untuk sarapan ketika telepon kembali berdering. Kali ini nomor Budi. Saya ragu sejenak sebelum menjawab. Suaranya serak. Kamu bisa pulang sebentar, ada yang perlu dibicarakan. Saya bertanya singkat. Apa? Ia terdiam, lalu menjawab. Ibu sangat marah. Tapi toko juga sedang ada masalah. Aku tidak tahu harus bagaimana. Saya menjawab dengan tenang. Selesaikan sendiri. Aku sedang di rumah sakit. Suara di seberang menjadi panik. Tidak bisa. Kamu harus pulang. Pemasok baru saja mengabarkan kalau hari ini tidak dibayar, mereka akan berhenti mengirim barang. Uang di rekening keluarga juga sudah tidak ada. Saya tertawa sinis. Uang dari mana lagi? Selama ini kan uangku yang masuk ke sana. Ia kembali terdiam. Kali ini lebih lama. Mungkin ia tidak pernah membayangkan akan ada hari di mana ia harus menghadapi kenyataan ini. Saya mematikan telepon. Tidak lama kemudian, telepon lain masuk. Dari manajer toko Budi, Bu Citra, di sini sedang kacau sekali. Karyawan bertanya kapan gajian. Mas Budi bilang tunggu, tapi semua orang khawatir. Saya menjawab dengan sangat pelan. Tanyakan saja pada Mas Budi, saya sudah tidak mengurusnya lagi. Manajer itu terdengar ragu, tapi selama ini kan semua pembayaran ditandatangani oleh ibu. Mulai hari ini tidak lagi, potong saya. Saya mematikan telepon. Ibu yang duduk di seberang menatap saya dengan cemas. Kamu dan keluarga suamimu ada masalah ya, nak? Saya tersenyum. Tidak apa-apa, Bu. Saya hanya sedang memperbaiki apa yang selama ini tidak benar. Ibu menggenggam tangan saya. Suaranya bergetar. Kalau terlalu berat, pulanglah, nak. Ayah dan ibu masih bisa menafkahimu. Jangan terus bertahan hanya karena takut omongan orang. Mendengar kalimat itu, hati saya seperti teriris. Selama bertahun-tahun, orang tua saya tidak pernah bertanya berapa penghasilan saya, juga tidak pernah menuntut saya untuk berbakti. Satu-satunya yang mereka pedulikan adalah apakah saya hidup bahagia atau tidak. Sementara di rumah mertua, berapapun yang saya hasilkan, untuk apapun saya belanjakan, dan siapapun yang saya bantu, semuanya harus dengan izin. Siang harinya, saat saya sedang mengurus administrasi untuk biaya tambahan rumah sakit, sebuah email masuk. Laporan keuangan bulanan dari perusahaan. Saya membukanya, pendapatan kuartal ini kembali melampaui target. Bonus saya juga baru saja disetujui. Saya tersenyum tipis. Selama bertahun-tahun saya selalu bekerja keras bukan karena suka mencari uang banyak, melainkan karena ingin keluarga memiliki kehidupan yang layak. Namun, kelayakan itulah yang membuat orang lain lupa siapa yang sebenarnya menciptakannya. Sore itu, saya memutuskan untuk pulang ke rumah untuk mengambil beberapa pakaian. Begitu mobil berhenti di depan gerbang, sudah terdengar suara keributan dari dalam. Ibu mertua sedang berteriak, sudah ibu bilang kelola uangnya, kenapa sekarang habis semua? Budi menjawab dengan suara lelah, Bu, uang itu bukan uangku, semuanya uang Citra yang ditransfer. Belum selesai ia berbicara, terdengar suara pecahan. Saya melangkah masuk, sebuah gelas keramik sudah pecah di lantai. Ibu mertua menunjuk lurus ke wajah anaknya. Kamu bicara apa? Itu uang hasil toko. Uang dia dari mana? Budi menunduk. Bu, sebenarnya selama beberapa tahun ini toko terus merugi. Kalau tidak ada Citra yang menutupi, tidak mungkin. Potong ibu mertua. Jangan dengarkan istrimu lalu menipu ibumu sendiri. Tepat pada saat itu, saya melangkah masuk ke ruang tamu. Keduanya menoleh.
Ibu mertua langsung mengubah nada bicaranya. Akhirnya kamu tahu jalan pulang juga ya? Saya menjawab dengan tenang. Saya hanya pulang mengambil beberapa barang. Ia menghampiri saya. Mau ambil barang? Bilang dulu. Tapi kalau uang, jangan harap sepeser pun. Saya menatapnya, tatapan saya begitu tenang hingga membuatnya terdiam. Saya tidak pernah kembali ke sini untuk meminta uang. Saya hanya datang untuk mengambil barang-barang saya. Ia tertawa sinis. Barangmu? Di rumah ini? Apa yang menjadi milikmu? Saya perlahan mengeluarkan setumpuk dokumen dari tas dan meletakkannya di atas meja. Suara kertas menyentuh kaca terdengar jelas. Budi melihatnya dan wajahnya memucat. Ibu mertua mengerutkan kening. Apa ini? Saya membuka setiap dokumen. Kontrak pembelian rumah ini, kontrak pinjaman modal untuk membuka toko, bukti transfer pembayaran mobil, rekening koran, semua dana yang saya transfer ke rekening keluarga selama 5 tahun. Tumpukan kertas tebal itu tersusun rapi di atas meja. Tanpa satu kata penjelasan, hanya ada angka-angka, tanda tangan, dan stempel bank. Ibu mertua mengambilnya. Semakin ia membaca, wajahnya semakin pucat. Ia tergagap, tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Saya menatap lurus ke arahnya, suara saya tetap tenang. Ibu pernah bilang, rumah ini tanpa saya akan tetap baik-baik saja. Sekarang, coba saja ibu lihat, tanpa semua uang ini, berapa lama keluarga kita bisa bertahan. Ruangan itu hening. Budi berdiri mematung. Ibu mertua memegang tumpukan dokumen itu dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, kebenaran tidak bisa lagi disembunyikan. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai mengerti bahwa orang yang selama ini ia remehkan, justru adalah orang yang diam-diam menopang seluruh keluarga ini di pundaknya selama bertahun-tahun. Ruang tamu itu hening hingga suara detak jam dinding terdengar jelas. Ibu mertua masih memegang tumpukan kertas itu. Ia membolak-baliknya seolah mencari satu detail untuk membuktikan semua itu palsu. Tapi semakin ia melihat, wajahnya semakin pucat. Setiap kontrak, setiap rekening koran, setiap bukti transfer, semuanya jelas mencantumkan nama saya. Budi masih berdiri mematung, tidak berani menatap mata saya. Mungkin ia sendiri tidak menyangka hari ini akan tiba. Hari di mana semua yang saya pendam selama 5 tahun terungkap. Ibu mertua membanting tumpukan kertas itu ke meja, suaranya masih berusaha terdengar keras. Terus kenapa? Kamu itu istri. Mengeluarkan uang untuk suami itu wajar. Jangan mentang-mentang punya uang lalu besar kepala. Saya menatapnya dengan tenang. Saya tidak pernah besar kepala. Kalau saya mau hitung-hitungan, dari hari pertama saya tidak akan menyerahkan seluruh gaji saya pada ibu. Saya juga tidak akan menutupi kerugian toko, apalagi melunasi setiap utang yang bahkan keluarga ini tidak tahu. Ia tertawa getir. Siapa yang menyuruhmu? Saya mengangguk. Benar, tidak ada yang memaksa. Saya melakukannya secara sukarela karena saya pikir kita adalah satu keluarga. Saya hanya tidak menyangka saat ayah saya terbaring di meja operasi, saya tidak berhak mengambil uang hasil jerih payah saya sendiri. Ibu mertua terdiam, tapi dengan cepat ia mengubah nada bicaranya menjadi menyalahkan. Masih saja kamu ungkit itu. Orang tua mana yang tidak pernah sakit? Telat beberapa jam juga tidak akan mati. Tapi kalau uang di rumah habis, nanti bagaimana nasib anak cucu? Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, tatapan saya terasa begitu dingin. Ayah saya itu manusia, Bu. Bukan barang yang bisa ibu timbang dengan uang. Kalau hari itu saya terlambat beberapa jam, mungkin saya sudah kehilangan ayah saya selamanya. Ibu mertua menoleh ke arah Budi. Lihat, Budi, bagaimana dia bicara pada ibumu. Budi masih menunduk. Setelah beberapa lama, ia baru angkat bicara. Bu, hari itu ibu memang keterlaluan. Apa katamu? Sentak ibunya. Budi menarik napas dalam-dalam. Aku bilang, kalau itu ayahku, aku juga pasti akan menolongnya. Ibunya mengangkat tangan hendak menampar, tapi tangannya berhenti di udara. Mungkin ia tidak menyangka anak laki-lakinya yang selalu patuh hari ini berani membantah. Saya diam-diam naik ke kamar. Lemari pakaian masih utuh. Semua barang di kamar ini saya pilih sendiri. Mulai dari gorden, tempat tidur,
hingga meja kerja. Dulu saat baru menikah, saya sangat antusias mendekorasi setiap sudut. Saya pikir ini akan menjadi rumah saya. Ternyata setelah beberapa tahun, tempat ini justru membuat saya sesak. Saya mengambil sebuah koper dan mulai memasukkan pakaian. Setiap barang yang saya ambil membangkitkan kenangan. Kemeja yang saya belikan untuk Budi saat ia naik jabatan. Syal rajut yang saya begadang beberapa malam untuk membuatnya sebagai hadiah ulang tahun ibu mertua. Dulu ia tersenyum senang. Saya kira saya sudah diterima. Ternyata semua itu hanya ilusi. Saat itu, Budi masuk. Ia berdiri di ambang pintu cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Kamu benar-benar mau pergi?" Saya terus melipat pakaian. "Ayahku masih di rumah sakit, aku harus merawatnya." Ia mendekat. "Bukan itu maksudku." "Maksudku, apa kamu mau meninggalkan rumah ini selamanya?" Saya mengangkat kepala menatapnya. "Kamu mau aku tinggal untuk apa? Untuk terus memberikan uang? Atau untuk terus direndahkan oleh ibumu?" Budi cepat-cepat menggeleng. "Bukan, aku tahu kamu menderita. Tapi tolong mengerti posisiku, aku terjepit di antara ibu dan istri." Sulit sekali. Saya tersenyum sedih. Kalimat itu sudah aku dengar selama 5 tahun. Sulit, tapi yang harus selalu mengalah adalah aku, yang harus selalu berkorban adalah aku. Sementara kamu tidak pernah merasa cukup sulit untuk sekali saja berpihak padaku. Budi terdiam. Saya menutup resleting koper. Ia melihat koper itu dan tiba-tiba bertanya, "Apa benar toko itu sudah lama merugi?" Saya mengangguk. 3 tahun. Matanya terbelalak. 3 tahun? Kenapa kamu tidak bilang? Saya tersenyum tipis. Sudah sering aku katakan. Setiap kali aku bilang kita harus mengubah cara bisnis, kamu selalu bilang biar ibu yang putuskan. Setiap kali aku usulkan untuk memotong biaya, kamu bilang ibu tidak setuju. Akhirnya, aku hanya bisa diam-diam menombokinya. Ia terduduk lemas di kursi. Kedua tangannya memegangi kepala. Suaranya penuh kepedihan. Aku kira toko itu masih untung. Aku kira uang yang ibu berikan itu hasil keuntungan. Saya menatap pria di depan saya. Untuk pertama kalinya saya melihatnya benar-benar bingung. Bukan karena kehilangan saya, tapi karena untuk pertama kalinya ia sadar bahwa hidupnya selama ini hanyalah sebuah kepalsuan. Saat itu juga, ponsel Budi berdering. Ia menjawab telepon, kurang dari 10 detik, wajahnya berubah. Ia meletakkan ponselnya, suaranya bergetar. "Bank menelepon, pinjaman sudah jatuh tempo. Kalau hari ini tidak dibayar, akan masuk ke daftar kredit macet." Saya bertanya dengan tenang, "Berapa?" Ia menjawab pelan, "Hampir 800 juta. Saya tidak terkejut. Pinjaman itu saya yang menjadi penjaminnya 2 tahun lalu. Saat toko kekurangan modal untuk stok barang, saya berkata pada Budi, kita harus berusaha, jangan kecewakan kepercayaanku. Saat itu ia menggenggam tangan saya dan berjanji tidak akan membuat saya kecewa. Tapi semua tetap sama. Uang saya yang keluar, ibu mertua yang mengklaim sebagai hasil kerja keras anaknya. Keuntungan tidak ada, biaya semakin membengkak. Saya mengingatkan, tidak ada yang mendengar. Budi menatap saya, tatapannya memohon. "Sayang, tolong bantu aku sekali ini saja, hanya sekali ini." Saya terdiam beberapa detik. Jika ini adalah masa lalu, mungkin saya akan langsung mengangguk. Tapi hari ini, bayangan ayah yang terbaring di ruang gawat darurat, bayangan ibu mertua yang merentangkan tangan di depan brankas, dan bayangan suami yang hanya bisa berkata sabar ya sama ibu, semua itu muncul di benak saya. Saya menggeleng pelan. "Maaf, aku tidak bisa." Ia sontak berdiri. "Citra, kalau kamu tidak bantu, toko ini akan bangkrut." Saya menatap lurus ke matanya. Suara saya sangat tenang. "Aku sudah menyelamatkan toko ini selama 3 tahun. Sekarang giliranmu untuk menyelamatkannya sendiri." Setelah berkata begitu, saya menarik koper keluar dari kamar. Di belakang saya, Budi tidak mengejar. Ia hanya berdiri terpaku di tengah ruangan yang akrab itu. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mengerti bahwa ketika seorang perempuan sudah habis kesabarannya, yang hilang bukan hanya uang, tetapi juga kesempatan untuk mempertahankan sebuah rumah yang pernah dibangun dengan segenap cinta dan pengorbanannya. Saya kembali ke rumah sakit saat hari sudah mulai gelap.
Koper saya letakkan di bawah tempat tidur penunggu pasien. Ibu melihatnya dan langsung mengerti. Ia tidak bertanya apa-apa lagi, hanya diam-diam merapikan selimut tipis untuk saya. Istirahatlah sebentar, nak. 2 hari ini kamu hampir tidak tidur. Saya tersenyum. Aku tidak apa-apa, Bu. Aku hanya berharap ayah cepat sembuh. Melihat ayah yang terbaring tenang di tempat tidur, hati saya terasa jauh lebih ringan. Setidaknya, saya tidak membuat diri saya menyesal. Jika hari itu saya terus memohon pada ibu mertua, jika saya tidak segera mentransfer uang, mungkin seumur hidup saya tidak akan pernah memaafkan diri sendiri. Keesokan paginya, saat saya sedang membantu ayah melatih gerakan tangan sesuai anjuran dokter, ponsel saya bergetar terus-menerus. Lebih dari 20 panggilan tak terjawab, semuanya dari Budi. Disusul dengan pesan singkat, tolong angkat teleponnya, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Pemasok sudah datang ke toko, karyawan juga mengancam akan berhenti kerja. Aku mohon, setidaknya beritahu aku cara menyelesaikannya. Saya membaca pesan itu lalu memasukkan ponsel ke dalam saku, tidak membalas. Bukan karena saya tega, tapi karena ada pelajaran yang hanya bisa dipelajari dengan mengalaminya sendiri. Selama bertahun-tahun, setiap kali saya bicara tentang risiko yang dihadapi toko, tidak ada satupun yang mendengarkan. Sekarang saat kenyataan itu datang, mereka harus menghadapinya sendiri. Menjelang siang, Direktur Keuangan perusahaan menelepon saya. Bu Citra, ada satu hal yang saya rasa ibu perlu tahu. Tadi pagi, ibu mertua ibu dan Pak Budi datang ke kantor. Mereka meminta bagian akuntansi untuk melanjutkan transfer seperti bulan-bulan sebelumnya. Saya sedikit mengerutkan kening. Lalu, pihak kami menolak karena semua harus sesuai arahan dari ibu. Ibu mertua ibu sangat marah, katanya ibu dipengaruhi orang luar makanya jadi seperti ini pada keluarga. Saya tertawa. Itulah cara berpikir ibu mertua. Ia tidak pernah percaya menantunya punya pendirian. Di matanya, jika saya berubah, pasti karena ada yang menghasut, bukan karena saya sudah cukup menahan diri. Sore harinya, seorang teman lama Budi menelepon saya. Mbak Citra, maaf mengganggu. Tapi saya tidak tahu harus bicara pada siapa lagi. Ada apa? Tadi pagi di toko ada keributan. Beberapa karyawan sudah berhenti kerja, pelanggan yang datang juga sedikit sekali. Pemasok bahkan membawa kembali barangnya karena belum dibayar. Mas Budi duduk di kantor dari pagi sampai sekarang, saya belum pernah melihatnya seperti itu. Saya terdiam. Teringat 3 tahun lalu, saat Budi ingin memperluas toko. Saya begadang beberapa malam membuat rencana bisnis, menganalisis pasar, menghitung biaya, dan menyusun strategi pengembangan. Ia hanya membacanya sekilas lalu memberikannya pada ibunya. Ibunya melihat beberapa halaman lalu menggeleng. Bisnis apa ini rumit sekali. Jual saja seperti biasa, pelanggan tetap sudah banyak. Investasi tambahan hanya buang-buang uang. Budi menuruti ibunya dan membuang rencana itu. Saat itu saya sangat kecewa, tapi tetap memutuskan untuk mendukung dari belakang. Karena saya yakin, asal ada modal, toko itu akan punya kesempatan. Tidak disangka, bantuan itulah yang justru memperpanjang kesalahan. Malam harinya, saat saya sedang menyiapkan bubur untuk ayah, Budi tiba-tiba muncul. Ia mengenakan kemeja yang kusut, janggutnya mulai tumbuh, dan matanya merah karena kurang tidur. Ini pertama kalinya setelah bertahun-tahun saya melihatnya begitu berantakan. Ia berdiri di depan pintu kamar rawat, tidak berani masuk. Saya keluar ke lorong. Ia memanggil pelan, Citra. Saya menatapnya datar. Ada apa? Ia menunduk. Aku datang menjenguk ayah. Saya menggeleng. Ayah baru saja tidur. Jangan diganggu. Ia mengangguk. Lalu kami berdua terdiam. Setelah beberapa saat, ia baru berkata, "Aku minta maaf." Saya tidak menjawab. Ia melanjutkan, "Aku minta maaf karena hari itu tidak memihakmu. Maaf karena selama bertahun-tahun ini selalu memaksamu mengalah pada ibu. Aku kira dengan begitu keluarga akan damai. Tidak tahu malah menyakitimu sedalam ini." Saya menatapnya. Tatapan saya tidak lagi marah, hanya lelah. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Setiap kali ibumu bicara kasar padaku, aku selalu menunggu kamu angkat bicara. Tapi tidak pernah sekalipun. Ia menunduk lebih dalam.
Aku tahu aku pengecut. Aku takut ibu sedih. Saya menghela napas. Itulah masalahnya. Kamu selalu takut ibumu sedih, tapi tidak pernah takut istrimu sakit hati. Budi tercekat. Ia mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya. Ini ada 20 juta. Uang yang berhasil aku kumpulkan. Pakai ini untuk biaya ayah. Saya melihat amplop itu, tidak menerimanya. Simpan saja. Tokomu lebih membutuhkan. Ia menggeleng. Ayahmu lebih penting. Saya tersenyum. Pertama kalinya kamu bisa menempatkan ayahku di atas uang. Tapi sayangnya, sudah terlambat. Tepat saat itu, ponsel Budi berdering keras. Ia baru menjawab, wajahnya langsung pucat. Bu, tenang dulu Bu. Dari seberang sana terdengar suara teriakan histeris yang bahkan saya bisa dengar. Budi terus berkata, aku segera pulang, lalu menutup telepon. Ia menatap saya, suaranya bergetar. Pihak bank baru saja datang ke rumah, mereka menempel surat peringatan utang. Ibu panik. Saya mengangguk pelan, tidak terkejut. Karena pinjaman itu sudah lama jatuh tempo. Hanya saja setiap kali jatuh tempo, saya diam-diam mentransfer uang pembayaran sehingga tidak ada seorang pun di keluarga yang tahu. Budi menatap saya dengan putus asa. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Saya menjawab dengan tenang. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah berkata jujur pada ibumu bahwa keluarga kita tidak pernah sekaya yang ia kira. Kedua, bertanggung jawablah atas keputusanmu sendiri. Jangan lagi menunggu orang lain menyelamatkanmu. Ia berdiri terpaku. Mungkin untuk pertama kalinya ia sadar bahwa permintaan maaf tidak akan bisa mengembalikan segalanya seperti semula. Kepercayaan yang sudah hilang tidak bisa ditebus hanya dengan beberapa kata penyesalan. Saya berbalik masuk ke dalam kamar rawat. Dari balik kaca jendela, saya melihat ayah sedang tidur pulas. Ibu duduk di sebelahnya, memijat tangannya dengan lembut. Pemandangan sederhana itu menghangatkan hati saya. Saya sadar, keluarga sejati bukanlah tempat untuk menyimpan uang saya, bukan pula tempat yang menggunakan kata keluarga untuk membelenggu pengorbanan. Keluarga adalah tempat di mana saat kita tertimpa musibah, akan ada orang yang siap menggenggam tangan kita, bukan merentangkan tangan untuk menahan uang hasil jerih payah kita. 3 hari kemudian, kesehatan ayah membaik pesat. Ia sudah bisa duduk sendiri dan berbicara sedikit. Melihat ayah bisa memegang mangkuk bubur dengan tangannya sendiri, semua kelelahan saya beberapa hari terakhir ini seakan sirna. Saat itu, ponsel saya menerima sebuah pesan. Pengirimnya adalah sepupu Budi. Citra, akhir pekan ini ada acara selamatan di rumah. Ibumu bilang kamu harus datang, ada yang mau dibicarakan di depan semua kerabat. Saya menatap pesan itu lama. Saya tahu itu bukan acara selamatan biasa, melainkan pertemuan keluarga yang diatur oleh ibu mertua. Mungkin ia masih berpikir, dengan tekanan dari kerabat, saya akan luluh. Saya berpikir beberapa menit lalu membalas, saya akan datang. Bukan karena takut, tapi karena sudah saatnya semua hal diperjelas. Di akhir pekan, saya meminta izin ibu untuk menjaga ayah sebentar, lalu saya pergi ke rumah mertua. Begitu masuk, hampir seluruh kerabat dari pihak Budi sudah berkumpul. Semua orang menatap saya, dengan tatapan menghakimi. Ibu mertua duduk di tengah ruang tamu. Wajahnya serius seperti sedang menunggu untuk menghakimi seorang pesakitan. Begitu melihat saya, ia langsung bersuara, akhirnya kamu tahu jalan pulang juga. Saya menyapa semua orang dengan sopan lalu duduk di kursi seberangnya. Suasana begitu tegang. Paman tertua Budi angkat bicara lebih dulu. Dalam rumah tangga itu harus saling mengalah. Dengar-dengar hanya karena masalah uang, kamu sampai pergi dari rumah. Benar begitu? Saya menjawab dengan tenang, bukan karena uang, Paman, tapi karena rasa kemanusiaan. Seluruh ruangan mulai berbisik. Ibu mertua menggebrak meja. Jangan bicara berbelit-belit. Hari ini di depan semua kerabat, kamu harus jelaskan kenapa kamu memutus semua aliran uang ke rumah, membuat toko jadi kacau, dan membuat suamimu terpuruk. Saya menatapnya, suara saya tetap tenang. Saya hanya berhenti mentransfer uang saya sendiri. Saya tidak mengambil sepeser pun milik orang lain. Kalau itu membuat toko kesulitan, berarti toko itu memang tidak pernah bisa menghidupi dirinya sendiri. Seorang paman lain mengerutkan kening. Maksudmu apa? Saya membuka tas,
mengeluarkan setumpuk dokumen tebal, dan meletakkannya di meja. Silakan dilihat. Ini semua rekening koran selama 5 tahun, gaji, bonus, dividen. Semua dana yang saya transfer ke rekening keluarga, semua pembayaran utang toko, semua jaminan pinjaman bank, semuanya lengkap di sini. Tidak ada yang bicara, hanya terdengar suara kertas dibolak-balik. Wajah setiap orang perlahan berubah. Seorang paman bertanya pelan. "Semua uang ini dari kamu?" Saya mengangguk. "Iya, paman. Selama 5 tahun, setiap bulan saya mentransfer hampir seluruh penghasilan saya. Uang makan, listrik, air, sekolah keponakan, modal barang, bunga bank, semuanya dari sana." Seorang bibi menoleh ke arah Budi. "Lalu uangmu kemana?" Budi menunduk, suaranya sangat pelan hingga nyaris tak terdengar. "Gajiku hanya cukup untuk keperluan pribadi." Semua orang di ruangan itu terkejut. Tidak ada yang menyangka kebenarannya seperti itu. Selama ini mereka percaya pada omongan ibu mertua, bahwa Budi yang menafkahi seluruh keluarga. Ibu mertua sontak berdiri. "Terus kenapa? Dia itu istri. Menafkahi suami itu wajar. Apa yang perlu dibanggakan?" Saya menatap lurus ke arahnya. "Saya tidak pernah membanggakannya. Kalau saya mau pamer, saya tidak akan diam selama 5 tahun. Tapi ibu tidak seharusnya menyebut saya menumpang. Tidak seharusnya merendahkan orang tua saya, dan lebih tidak seharusnya lagi melarang saya mengambil uang hasil jerih payah saya sendiri." Seluruh ruangan hening. Ini pertama kalinya mereka mendengar cerita hari itu. Seorang bibi menoleh ke ibu mertua. "Apa benar kamu bicara seperti itu?" Ibu mertua tampak gugup. Aku hanya sedang emosi. Tidak bermaksud begitu." Saya dengan tenang mengeluarkan ponsel, memutar rekaman suara. Hari itu, karena kebiasaan pekerjaan, saya menyalakan perekam suara begitu masuk ke dalam rumah. Suara ibu mertua terdengar sangat jelas. Perempuan yang sudah menikah itu ibarat air yang sudah tumpah ke tanah. "Jangan harap kamu bisa menguras harta keluarga ini." Disusul dengan kalimat, "Hidup mati orang tuamu itu urusan keluarga besarmu. Uang harus disimpan untuk keluarga ini." Begitu suara itu berhenti, tidak ada lagi yang bisa berkata-kata. Bahkan Budi pun mengangkat kepala menatap ibunya dengan tatapan terluka. Seorang paman perlahan angkat bicara. "Mbak Kyu, kali ini kamu benar-benar salah. Bagaimana bisa bicara seperti itu pada menantumu saat ayahnya sedang kritis?" Seorang bibi lain menghela napas. "Anak perempuan menikah tetaplah anak orang tuanya. Tidak ada yang berhak melarangnya menyelamatkan ayahnya sendiri." Wajah ibu mertua pucat pasi. Ia tidak pernah menyangka akan disalahkan oleh kerabatnya sendiri. Ia menoleh ke Budi. "Budi, katakan sesuatu." Budi berdiri. Ia menatap semua orang, lalu menatap saya. Suaranya tercekat. "Semua yang menyalahkan ibu itu benar. Tapi yang paling bersalah adalah saya. Saya tahu ibu salah, tapi saya diam. Saya tahu Citra menderita, tapi saya tetap memintanya untuk sabar. Tanpa Citra, keluarga saya tidak akan bisa hidup seperti hari ini." Kalimat itu membuat seluruh ruangan hening. Ibu mertua terduduk lemas di kursinya. Mungkin ini pertama kalinya anak laki-lakinya yang selalu patuh itu mengakui semuanya di depan umum. Saya menatap Budi, di dalam hati tidak ada lagi kemarahan, hanya ada penyesalan yang mendalam. Seandainya kata-kata ini diucapkan lebih awal. Seandainya hari itu saat saya memohon untuk mengambil uang demi menyelamatkan ayah, ia punya keberanian yang sama untuk membela saya seperti saat ini. Mungkin semua tidak akan menjadi seperti ini. Acara selamatan hari itu berakhir dalam suasana yang berat. Tidak ada lagi yang menyalahkan saya. Tidak ada lagi yang mengatakan saya meninggalkan suami. Karena semua sudah mengerti, ada perempuan yang pergi bukan karena tidak lagi cinta, tapi karena pengorbanan mereka sudah sampai batasnya, namun yang diterima hanyalah sikap dingin dan perlakuan yang tidak adil. Setelah pertemuan keluarga itu, kabar menyebar cepat di kalangan kerabat. Tidak ada lagi yang menatap saya dengan pandangan menyalahkan. Sebaliknya, setiap kali bertemu, mereka tampak canggung. Ada yang bahkan diam-diam mengirim pesan meminta maaf karena telah salah paham. Saya hanya menjawab singkat, "Sudah berlalu,
Tolong jangan diungkit lagi. Saya tidak ingin hidup dalam perdebatan benar dan salah. Yang saya pedulikan saat ini hanyalah kesembuhan ayah. 3 hari kemudian, ayah dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Ia sudah bisa berjalan beberapa langkah dengan bantuan fisioterapis. Melihat ayah berlatih berjalan perlahan, hati saya terasa sangat ringan. Saat itu Budi datang membawa sekeranjang buah. Begitu melihatnya, ayah saya tersenyum, "Kamu datang, Nak?" Budi menunduk. "Iya, saya datang menjenguk ayah." Ayah mengangguk pelan. "Duduklah." Beliau tidak tahu apa yang terjadi di antara kami. Atau mungkin tahu, tapi tidak ingin membahasnya. Selama hampir 1 jam, Budi hanya diam mengupaskan jeruk untuk ayah, sesekali bertanya pada dokter. Suasananya sangat tenang. Saat keluar ke lorong, ia memanggil saya, "Citra, aku mau bicara." Saya berhenti. Ia memberikan sebuah amplop. "Ambil ini." Saya tidak menerimanya. "Apa ini?" "Uang hasil jual jam tangan dan motor. Ada hampir 200 juta. Aku mau cicil utangku padamu." Saya menatapnya. Jam tangan itu hadiah dari ayahnya saat pernikahan kami. Motor itu satu-satunya kendaraannya untuk bekerja. Ia tersenyum tipis. "Barang-barang itu kalau dijual masih bisa dibeli lagi. Tapi kalau aku terus hidup seperti dulu, mungkin seumur hidup aku tidak akan bisa membeli kembali kepercayaanmu." Saya terdiam. Ini pertama kalinya saya melihat Budi berani memutuskan sesuatu yang besar tanpa bertanya pada ibunya. Saya mendorong pelan amplop itu ke arahnya. "Aku tidak butuh. Pakai uang itu untuk urusanmu." Ia menggeleng. "Aku berutang terlalu banyak padamu. Bukan hanya uang, tapi juga tahun-tahun pengorbananmu." Saya tidak berkata apa-apa, karena ada utang yang tidak bisa dibayar dengan uang. Saat itu, ponsel Budi berdering. Ia melihat layarnya lalu menghela napas. "Ibu." Ia mengangkatnya. Suara ibu mertua terdengar sangat keras. "Kamu di mana? Cepat pulang. Orang datang mau ambil barang, mereka mau sita gudang." Budi menjawab dengan tenang, "Aku di rumah sakit, Bu. Ibu selesaikan dulu saja." Di seberang sana langsung berteriak, "Kamu tega meninggalkan ibumu. Sejak istrimu pergi, kamu juga berubah." Budi memejamkan mata. "Bu, jangan panggil dia seperti itu lagi. Yang salah, bukan Citra. Yang salah adalah kita." Setelah berkata begitu, ia mematikan telepon. Saya sedikit terkejut. Budi menatap saya, tersenyum sedih. "Mungkin aku terlambat sadar, tapi aku tidak mau terus-menerus salah." Sore harinya, saya menerima telepon dari seorang teman yang bekerja di bank. "Citra, aku kabari dulu ya. Toko suamimu masuk dalam kategori kredit dalam perhatian khusus. Kalau dalam waktu dekat tidak ada solusi pembayaran, bank akan mengambil langkah selanjutnya." Saya berterima kasih lalu menutup telepon. Saya tidak merasa senang mendengar kabar itu. Bagaimanapun, itu adalah hasil kerja keras yang pernah saya bangun. Sayang sekali, semua itu dijalankan dengan sikap kolot dan ego yang terlalu besar. Malam harinya saya pulang ke apartemen pribadi yang dulu saya beli agar lebih dekat dengan kantor. Apartemen itu sudah bertahun-tahun kosong. Karena setelah menikah, ibu mertua tidak mengizinkan saya tinggal terpisah. Katanya, menantu harus tinggal dengan mertua. Kini, berdiri di tengah apartemen yang sunyi, saya baru merasakan apa itu ketenangan. Tidak ada lagi kata-kata tajam, tidak ada lagi tatapan mengawasi, tidak ada lagi perasaan harus meminta izin untuk melakukan segala hal. Saya membuka pintu balkon. Lampu-lampu kota mulai menyala, angin berhembus sepoi-sepoi. Telepon kembali bergetar. Kali ini nomor ibu mertua. Saya ragu sejenak lalu menjawab. Suaranya tidak lagi sekasar dulu. "Citra, ibu mau bertemu." Saya menjawab dengan tenang. "Ada apa, Bu?" Ia terdiam beberapa detik, lalu berkata pelan. "Ibu mau bicara." Ini pertama kalinya saya mendengar suaranya begitu lemah. Tidak ada lagi paksaan, tidak ada lagi teriakan, hanya ada kelelahan. Saya menjawab, "Nanti kalau ayah sudah keluar dari rumah sakit, saya akan atur waktunya." Ia berkata pelan, "Baik, ibu tunggu." Panggilan berakhir. Saya meletakkan ponsel di meja. Di dalam hati tidak ada rasa puas,
hanya merasa semua ini seperti sebuah lingkaran setan. Seandainya dari awal ibu mertua menghargai menantunya, seandainya Budi tahu cara melindungi istrinya, seandainya saya berani angkat bicara lebih awal, mungkin keluarga ini tidak akan berakhir seperti ini. Keesokan paginya, saya datang ke kantor. Seluruh jajaran direksi sudah berkumpul di ruang rapat. Direktur utama tersenyum. Citra, Dewan Direksi baru saja menyetujui pengangkatanmu sebagai wakil direktur utama bidang penjualan mulai bulan depan. Seluruh ruangan bertepuk tangan. Saya berdiri dan mengucapkan terima kasih. Selama bertahun-tahun, saya selalu mencurahkan seluruh tenaga saya untuk pekerjaan, tapi tidak pernah bisa benar-benar bahagia. Karena setelah setiap kesuksesan, yang pertama saya pikirkan adalah membawa uang pulang untuk keluarga. Mulai hari ini, untuk pertama kalinya, saya ingin sedikit hidup untuk diri saya sendiri. Bukan untuk membalas dendam pada siapapun, tapi untuk memahami bahwa seorang perempuan yang tahu cara mencintai dirinya sendiri, baru akan punya kekuatan untuk mencintai orang-orang yang benar-benar pantas menerimanya. Seminggu kemudian, ayah saya resmi keluar dari rumah sakit. Hari di mana dokter mengizinkannya pulang untuk melanjutkan fisioterapi di rumah, seluruh keluarga saya seakan terlepas dari beban berat. Ibu tidak henti-hentinya menggenggam tangan dokter dan berterima kasih. Ayah hanya tersenyum lembut. Katanya, ia beruntung bisa diselamatkan tepat waktu. Saya berdiri di belakang menatap kedua orang tua saya, mata saya berkaca-kaca. Seandainya hari itu saya terlambat sedikit saja, mungkin hari ini saya tidak akan bisa melihat senyuman itu lagi. Dalam perjalanan pulang, ponsel saya menerima pesan dari Budi. Aku ada di kafe dekat kantormu. Kalau kamu ada waktu, aku mau bertemu untuk terakhir kalinya. Saya menatap layar cukup lama, akhirnya saya setuju. Sore itu, saya datang tepat waktu. Budi sudah menunggu. Baru 10 hari lebih, tapi ia terlihat jauh lebih kurus. Kemejanya tampak kebesaran, dan lingkaran hitam di bawah matanya sangat jelas. Ia berdiri dan menarik kursi untuk saya. Terima kasih sudah datang. Saya duduk dan memesan teh hangat. Tidak ada yang bicara selama beberapa menit. Akhirnya Budi yang memecah keheningan. Aku sudah pindah, sewa rumah sendiri. Saya sedikit terkejut. Ia melanjutkan. Setelah pertemuan keluarga itu, aku banyak berpikir. Kalau terus tinggal dengan ibu, aku tidak akan pernah dewasa. Saya mengangguk pelan. Itu keputusanmu. Ia tersenyum sedih. Ibu marah sekali. Katanya aku anak durhaka, tapi kali ini aku tidak berubah pikiran. Saya menatap pria di depan saya. Untuk pertama kalinya, saya melihatnya punya sedikit keberanian yang seharusnya sudah ia miliki sejak lama. Ia mengeluarkan setumpuk kertas dari tasnya dan mendorongnya ke arah saya. Ini semua pembukuan toko. Aku sudah menjual sebagian stok, menjual mobil box, dan berhasil melunasi hampir separuh utang. Sisanya akan aku cicil sendiri. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, aku tidak mau berutang apapun lagi padamu. Saya tidak membuka tumpukan kertas itu. Aku percaya padamu. Ia tersenyum tipis. Terima kasih. Mungkin kalau dulu aku lebih menghargaimu, hari ini kita tidak akan duduk seperti ini. Saya menatap cangkir teh yang mengepulkan uap. Suara saya sangat pelan. Tahu tidak? Yang paling menyakitiku bukanlah uang, tapi rasa kesepian. Setiap kali ibumu menyalahkanku, aku selalu menatapmu. Cukup satu kalimat darimu bahwa istrimu tidak salah, mungkin aku akan punya lebih banyak kekuatan. Tapi kamu tidak pernah melakukannya. Budi menunduk. Aku tahu, aku menyesal. Saya tersenyum. Manusia memang tidak luput dari salah. Sayangnya, ada kesalahan yang tidak punya kesempatan untuk diperbaiki. Tepat saat itu, seorang perempuan parubaya masuk ke kafe. Saya menoleh. Itu ibu mertua. Ia melihat saya dan berjalan perlahan ke arah kami. Berbeda dari biasanya, hari ini ia mengenakan pakaian yang sangat sederhana. Wajahnya juga tampak kuyu. Ia berdiri di depan saya cukup lama sebelum akhirnya berkata, Citra, ibu minta maaf. Saya terdiam. Ia melanjutkan, ibu tahu satu kata maaf tidak bisa menghapus semua yang sudah ibu lakukan. Tapi ibu tetap ingin mengatakannya. Ibu salah. Ibu salah karena menganggap uangmu adalah kewajibanmu. Ibu salah karena merendahkan orang tuamu.
Salah karena membuatmu menanggung semua ini selama bertahun-tahun. Suaranya bergetar, matanya memerah. Ini pertama kalinya saya melihat ibu mertua menangis. Bukan karena uang, tapi karena penyesalan. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya dan meletakkannya di meja. Ini semua perhiasan pernikahanmu. Ibu masih menyimpannya. Sekarang ibu kembalikan. Dan buku tabungan ini, isinya uang hasil ibu menjual tanah atas nama ibu. Ibu ingin menggantinya padamu. Saya melihat kotak itu lalu mendorongnya kembali dengan lembut. Terima kasih, Bu. Tapi saya tidak bisa menerimanya. Ia tertegun. Kenapa? Saya tersenyum. Yang saya butuhkan tidak pernah uang. Hari di mana ayah saya terbaring di meja operasi, seandainya ibu cukup berkata, ambil saja uangnya, selamatkan ayahmu, maka hari ini, meskipun ibu tidak mengembalikan apapun, saya akan tetap menghormati ibu. Air matanya mengalir deras. Ia menunduk. Ibu tahu, ibu tidak pantas lagi berharap kamu memaafkan ibu. Saya menatap perempuan di depan saya. Di dalam hati tidak ada lagi dendam, tapi juga tidak ada lagi rasa kedekatan. Ada luka yang meskipun sudah sembuh, tetap meninggalkan bekas. Budi perlahan angkat bicara. Citra, kalau aku berubah, kalau aku bisa membuktikan aku bisa melindungimu, apa kita masih punya kesempatan? Saya menatapnya lama sekali, lalu menggeleng pelan. Budi, pertanyaan itu sudah aku tunggu selama bertahun-tahun. Tapi saat aku paling membutuhkannya, kamu tidak pernah bertanya. Sekarang, aku tidak lagi menunggu. Ia memejamkan mata, setetes air mata jatuh. Ia mengangguk pelan. Aku mengerti, aku tidak akan menahanmu lagi. Tapi aku akan hidup lebih baik, setidaknya nanti saat teringat, kamu tidak akan menyesal pernah mencintai orang yang begitu lemah. Saya berdiri, menatap mereka berdua untuk terakhir kalinya. Terima kasih, Bu, sudah meminta maaf. Terima kasih, Budi, karena akhirnya tahu cara bertanggung jawab. Tapi setiap orang harus melanjutkan jalannya masing-masing. Setelah berkata begitu, saya melangkah keluar dari kafe. Sinar matahari sore membentang di sepanjang jalan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya merasa langkah saya begitu ringan. Tidak lagi terikat oleh tanggung jawab yang tidak masuk akal, tidak lagi harus hidup dalam pengawasan. Saya tidak menoleh ke belakang, karena saya tahu, ada pintu yang ketika sudah tertutup, hal terbaik bukanlah mencoba membukanya kembali, melainkan melangkah dengan tenang menuju cahaya yang menanti di depan. 3 bulan kemudian, hidup saya perlahan kembali normal. Ayah sudah bisa berjalan sendiri di halaman dengan bantuan tongkat. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiram tanaman. Ibu kembali merawat taman kecil di depan teras. Rumah yang dulu dipenuhi bau obat dan desahan panjang, kini kembali diisi tawa. Seringkali saat melihat orang tua saya berbincang, saya merasa semua perjuangan saya tidak sia-sia. Suatu pagi di awal pekan, saya menerima surat keputusan resmi pengangkatan sebagai wakil direktur utama. Rekan-rekan kerja silih berganti mengucapkan selamat. Direktur utama menjabat tangan saya erat. Perusahaan bisa seperti sekarang ini berkat orang-orang yang berdedikasi sepertimu. Semoga kamu akan terus bersama kami. Saya tersenyum dan berterima kasih. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, kebahagiaan dalam pekerjaan tidak lagi tertutupi oleh kekhawatiran di rumah. Sore harinya, saya mengantar ayah untuk kontrol ke rumah sakit. Setelah melihat hasilnya, dokter tersenyum, pemulihan Bapak sangat baik. Cukup lanjutkan latihan rutin, kemampuan geraknya akan kembali hampir normal. Ayah menoleh ke arah saya, tatapannya penuh kebanggaan. Anak perempuan ayah hebat sekali. Kalau tidak ada kamu, ayah tidak akan duduk di sini sekarang. Saya menggenggam tangannya. Jangan bicara begitu ya. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak. Ayah menggeleng. Tidak semua orang punya keberanian untuk membela apa yang benar. Kalimat itu terngiang-ngiang di benak saya sepanjang perjalanan pulang. Benar juga, hari itu, jika saya terus menunduk, mungkin saya akan kehilangan ayah yang paling saya sayangi, dan juga kehilangan rasa hormat pada diri sendiri. Seminggu kemudian, saya menerima surat dari pengadilan. Proses perceraian sudah selesai. Semuanya berjalan dengan lancar, tanpa perebutan harta, tanpa pertengkaran.
Budi menyetujui semua kesepakatan. Ia bahkan secara sukarela menandatangani pernyataan bahwa semua aset atas nama saya adalah milik saya sepenuhnya. Pengacara saya menatap saya, "Ibu beruntung. Jarang sekali ada perceraian yang berakhir damai seperti ini." Saya hanya tersenyum. Itu bukan keberuntungan, tapi karena kami berdua sadar, mempertahankan pernikahan yang sudah hambar hanya akan membuat kami berdua terus menderita. Beberapa hari kemudian, saya tiba-tiba menerima telepon dari Budi. Katanya ia tidak ingin mengganggu, hanya ingin memberitahukan sesuatu. Saya diam mendengarkan. Ia sudah menutup tokonya. Ia melamar pekerjaan sebagai manajer di perusahaan lain. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk hidup. Ia ingin memulai semuanya dari awal, tanpa bergantung pada siapapun lagi. Saya menjawab dengan tulus, "Semoga sukses." Ia tertawa pelan. "Terima kasih. Aku juga mau bilang, Ibu sekarang sudah banyak berubah." Setiap akhir pekan beliau ikut kegiatan sosial di masjid. Setiap kali bertemu orang susah, beliau selalu teringat ayahmu. Mungkin Ibu benar-benar sudah berubah. Saya tidak berkomentar lebih jauh, hanya mendoakan semoga ia dan ibunya selalu sehat. Panggilan berakhir dengan damai. Tidak ada lagi saling menyalahkan, tidak ada lagi dendam. Hanya ada dua orang yang pernah berjalan bersama, lalu diam-diam berbelok ke arah yang berbeda. Akhir tahun itu, keluarga saya mengadakan syukuran kecil atas kesembuhan ayah. Hidangannya sederhana, tapi semua orang tertawa lepas. Setelah makan, ayah memanggil saya ke teras. Ia memberikan sebuah kotak kayu kecil. "Buka, nak. Di dalamnya ada sebuah buku tabungan." Saya terkejut. "Ayah, ini apa?" Ia tersenyum lembut. "Uang simpanan ayah dan ibu seumur hidup. Tidak banyak, tapi ayah mau berikan padamu." Saya langsung menggeleng. "Aku tidak mau, Yah. Simpan saja, untuk masa tua ayah dan ibu." Ayah meletakkan buku tabungan itu ke tangan saya. "Ayah memberikannya bukan karena kamu butuh uang. Ayah memberikannya agar kamu ingat, nanti, siapapun suamimu, dimanapun kamu tinggal, selalu sisihkan sesuatu untuk dirimu sendiri. Jangan serahkan segalanya pada orang lain seperti dulu. Cinta itu baik, pengorbanan juga mulia. Tapi jika pengorbanan itu sampai membuatmu kehilangan dirimu sendiri, yang paling sakit pada akhirnya adalah dirimu sendiri." Saya memeluk ayah, air mata saya mengalir tanpa suara. Nasihat itu mungkin adalah pelajaran terbesar yang saya dapatkan setelah semua badai yang telah berlalu. Malam itu, saya berdiri di balkon apartemen saya. Kota masih benderang seperti biasanya, angin berhembus sepoi-sepoi. Di layar ponsel, terpampang foto keluarga yang baru saja kami ambil. Ayah tersenyum, ibu tersenyum, dan saya pun tersenyum. Senyum lega yang selama bertahun-tahun ini tidak pernah saya miliki. Saya teringat kata-kata ibu mertua hari itu. Perempuan yang sudah menikah itu ibarat air yang sudah tumpah ke tanah. Dulu, kalimat itu pernah membuat hati saya sesak. Tapi sekarang saya sadar, anak perempuan yang sudah menikah tidak akan pernah menjadi orang lain bagi orang tuanya. Kemanapun ia pergi, dimanapun ia tinggal, di dalam hati setiap anak, orang tua akan selalu menjadi tempat pulang yang paling damai. Dan dari semua kejadian ini, saya belajar satu hal yang mungkin tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Dalam sebuah keluarga, uang bisa menciptakan kehidupan yang berkecukupan. Tapi hanya rasa hormat, rasa syukur, dan cinta yang tulus yang bisa mempertahankan sebuah rumah tangga. Ketika semua itu tidak ada lagi, sebesar apapun rumah itu, yang terasa hanyalah kehampaan. Dan saya, setelah semua kehilangan dan air mata, akhirnya menemukan kembali kehidupan yang pantas saya dapatkan. Kehidupan yang damai, dikelilingi oleh orang-orang yang tulus mencintai saya, dan bisa melangkah maju dengan kepala tegak, berkat hasil kerja keras, dan harga diri saya sendiri.